tata krama. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, saya akan memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu, yaitu Bapak Zulkifli SPDI atau dikenal dengan Pak Kifli. Beliau lahir di Sibutu tanggal 28 Agustus 1988. Beliau menempuh pendidikan terakhir di Universitas Unisa Al-Khairat Palu. Beliau sebagai guru pendidik di SMA Bisa Dampang Utara, dan beliau juga adalah perwakilan saya sendiri, dan juga mengajar pelajaran agama Islam dan seni budaya. Sekarang beliau berdomisili di Desa Sibutu. Sebelumnya, setelah nanti Bapak Zulkifli SPDI menyampaikan materinya, saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk 3 orang penanya. Baik, untuk mengisi waktu, saya persilakan kepada Bapak Zulkifli SPDI untuk menyampaikan materinya. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, sebelumnya saya kembali mengajak kita sekalian berdoa bersama sebelum memulai waktu kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan ini kembali di hari kedua pelaksanaan kegiatan MPLS, khususnya siswa baru. Sebenarnya kalau berdasarkan jumlah yang hadir itu tidak seperti ini, masih banyak teman yang di luar sana mungkin ingin bergabung hadir, namun belum ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan karenanya kembali kita bersyukur sehingga kita bisa berkumpul. Selanjutnya sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian mendapat selamat. Oke, sebelum saya mulai materi, santai saja, tidak usah tegang. Mohon maaf sebelumnya juga. Kalau cara menyampaikan materi saya nanti di awal ini saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan kalian, tapi saya akan berusaha yang terbaik. Ini amanah yang harus disampaikan dan diberikan kepada saya. Sedikit saya mau sampaikan. Mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya, banyak juga yang mungkin belum kenal. Sedikit tambahan lagi dari
boleh dibilang tidak ada siswa yang pernah sekolah di sini tidak saya ajar. Artinya mulai dari angkatan pertama sampai yang baru-baru penamatan, alhamdulillah saya ajar semua. Sekitar 13 tahun yang lalu saya di sini, tepatnya 2008 saya sudah mengajar. Banyak pengalaman, banyak masalah, banyak dan lain sebagainya yang sudah saya temukan. Dan mudah-mudahan nantinya dengan adanya kalian di SMA ini menjadi masalah yang dianggap itu sesuatu yang baru dan bisa lebih baik lagi ke depan. Oke, langsung saja kita masuk di materi pertama. Tofi. Ya. Di dalam materi pertama ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya jelaskan ke kalian. Yang pertama, pengertian tentang tata krama itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan tata krama, maksudnya kenapa seorang siswa perlu belajar tentang tata krama. Selanjutnya yang ketiga, yang perlu saya sampaikan bagaimana tata krama dalam berbicara, dan selanjutnya tata krama dalam pergaulan. 4 poin ini insya Allah dengan waktu yang disediakan oleh panitia mudah bisa saya ulang, ada pengertian tata krama, tujuan tata krama dalam berbicara, tata krama dalam pergaulan, terakhir tata krama dalam penampilan. Mudah-mudahan waktu cukup buat kita semua dalam membahas materi ini. Ya, sekarang kita masuk ke sebentar. Satu pokok persoalan ketika kita mau tahu sesuatu, sementara sesuatu itu tidak kita tahu awalnya apa yang kita mau pelajari. Makanya kita masuk di pengertian dulu. Tata krama memiliki dua kata, dari kata tata dengan krama. Coba kita buka dari tata, ya, pengertian tata itu sendiri dan pengertian krama. Kita lihat secara bahasa, tata itu adalah ada, aturan, atau norma. Sebentar, tata itu ada, aturan, atau norma. Tahu ada dan lain-lain. Seperti kalau ada guru lewat. Tahu aturan? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Jelas bukan? Sementara krama, sopan santun, kelakuan, atau perbuatan. Sementara pengertian secara umum tata krama itu adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Tahu sopan santun toh? Tahu? Yang jadi masalah tahu tapi aplikasinya kurang tahu. Oke, ini kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal. Berarti kita berada di lingkungan sekolah, tentunya di sekolah ini punya aturan, punya sopan santun, punya kebiasaan yang harus diterapkan dalam
diri seorang siswa. Saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan supaya jadi pertanyaan buat kalian nanti. Oke? Lanjut. Tujuan tata krama. Maksudnya begini. Kedatangan Anda kalian di sekolah ini tentu ada tujuan. Biasanya orang ke pasar tujuannya apa? Ketika di pasar makan berarti tujuan tidak tercapai. Makanya belajar materi tentang tata krama ada yang harus dicapai, ada target yang harus. Maksudnya pulang dari sini siswa itu harus punya tujuan, harus mencapai materi yang dipelajari hari ini. Yang pertama, setelah belajar tata krama, seorang siswa menjadi lebih sopan santun dalam berbicara. Paham? Setelah saya mengajar materi ini, menyampaikan materi keluar dari sini, ini yang kalian bawa pulang. Kalian manusia semua kok? Menjadi seseorang lebih baik, lebih sopan, santun dalam berbicara. Tidak usah saya contohkan, kalian sudah besar semua. Bagaimana? Sudah paham toh? Yang kedua yang kalian bawa pulang, menjadikan seseorang lebih sopan, santun dalam bergaul. Ini perlu karena di SMA ini bukan hanya kalian sendiri yang ada di sini, bukan hanya kelas 10, tapi ada kelas 11, ada kelas 12, ada wanita, ada pria. Ini yang perlu dibawa pulang. Bagaimana dengan belajar materi tata krama? Kalian menjadi lebih sopan dan santun dalam bergaul. Yang terakhir, menjadikan seseorang lebih sopan santun dalam berpenampilan yang baik. Ingat, posisi kalian sekarang sudah bukan di SMP, SD, dan sudah bukan di TK, sudah SMA. SMA sekolah menengah atas. Berarti kalau sudah di atas, sopan santunnya juga sudah di atas. Baik dari tutur bahasanya, kemudian pergaulannya, cara penampilannya juga harus sopan. Kan nanti tidak enak kedengaran kalau seorang siswa SMA penampilannya kayak anak SD. Yang dimaksud dalam materi ini, masa seorang siswa yang terpelajar penampilannya kayak orang mau ke kebun, kan gitu? Paham maksud saya toh? Oke, lanjut yang sebentar kita tanyakan kalau semua. Sekarang kita masuk di tata krama berbicara. Sopan santun dalam berbicara. Ada kebiasaan yang di belakang. Yang di belakang mau belajar atau tidak ini yang di belakang? Yang begini ini yang disuruh kasih materi tata krama. Ada guru yang menjelaskan di depan, di belakang tidak cerita. Itu yang mau disampaikan. Iya. Paham kan? Oke. Kebiasaan kita pada saat berbicara kadang tidak sadar, akhirnya tercermin sikap tidak santun atau tidak sopan. Oleh karenanya di dalam materi ini perlu kita tahu ketika kita berbicara, poin yang pertama, siapa yang diajak berbicara. Paham? Siapa yang diajak berbicara? Teman saya kah? Saudara saya kah? Orang tua saya kah? Guru saya kah?
Itu perlu kalian pahami bahwa berbicara itu ada tempat, ada orang yang harus kita perhatikan dan diajak berbicara kepada mereka sehingga tidak terjadi kesalahan dan tidak dikategorikan orang yang tidak sopan. Oleh karenanya kembali dalam materi sopan santun berbicara perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara kita harus tahu siapa yang diajak berbicara. Sini. Saya masuk di mulut. Kan sering kejadian begini. Hei, Pak Guru, hoi, itu kan sudah tidak benar itu. Beda berbicara dengan antara teman dengan kita, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan orang yang lebih muda dan lain sebagainya. Makanya perlu kita harus pahami dengan siapa kita berbicara. Yang kedua, Itu mau bayar. kalimat apa yang digunakan pada saat kita berbicara? Kalau sudah tahu yang diajak berbicara itu adalah seorang guru, berarti kalimat yang digunakan berbicara itu adalah kalimat yang digunakan pada seorang guru. Kamu bapak tadi kemana? Lihat kita lewat di depan rumahku. Sama kok tadi, itu kan tidak bagus. Bahasa begituan itu tidak cocok. Makanya di poin pertama dengan siapa kita berbicara. Poin kedua, kalimat apa yang kita gunakan untuk berbicara. Iyo, itu seharusnya dia di kalau bahasa sopan santunnya kita di sini. Belum berapa ketemu. Nanti kamu antar buku ini. Iyo Pak. Oh baru hari ini. Sudah itu yang perlu dibahas di sini. Jadi ingat, jangan sampai itu terulang. Rugi kalian kalau ketemu dengan sehari ini pulang materi ini diulangi lagi. Maksudnya hal-hal yang buruk diulangi lagi. Oke, lanjut. Di mana pembicaraan dilakukan? Kalau di sekolah berarti bahas tentang pelajaran. Bukan tentang musik di sekolah. Cerita film sana, film sini. Kemudian kalau yang di belakang sana. Oke, tidak apa-apa. Lanjut saja gitu. Tata cara berbicara. Siapa yang diajak berbicara? Guru. Kalimat yang digunakan iye. Di mana pembicaraan dilakukan di kantor. Bicaranya berbicara kaki di atas. Paham maksud saya? Itu yang tidak boleh. Ada batasan, ada aturan yang harus seorang siswa pahami. Saya kasih contoh, kita berada di lingkungan sekolah. Seorang siswa ketika nanti sebentar ada slide yang saya perlihatkan. Siapa tahu ini jadi masalah atau apa, boleh kita lihat. Siapa tadi mau kencing? Ada hal-hal yang perlu kita hindari dalam berbicara. Yang pertama ini memotong pembicaraan. Ini biasa di rumah. Ketika orang tua asik bercerita sama tetangganya, tiba-tiba dia juga ikut yang bisa menggosip apa memotong ceritanya orang tua. Ini yang kalian dilarang. Yang kedua, memborong pembicaraan. Pokoknya kalau ada suman itu dia mau yang didengar. Biasa begitu, ada teman-teman tak tahu. Tidak kita kasih cerita, dia saja yang mau dengar. Pokoknya kalau kita cerita neraka, dia juga punya neraka. Kita cerita mobil, dia juga punya mobilnya. Nah, borong semua itu cerita. Ini yang dilarang. Oke, lanjut. Berbicara tanpa memandang teman berbicara. Ini yang tidak boleh kurang aja, maaf lagi ini.
Bapak menjelaskan di depan saya, kenapa tidak dilihatkan banyak orang? Kalau segini nggak apa-apa kuliah ini. Nanti kita ini sopan santun ini, jangan berbicara dengan orang yang diajak berbicara tanpa melihat orangnya. Misalnya orangnya di sini, tapi saya mau cerita begitu, kurang ajar namanya. Makanya ini yang perlu dihindari, berbicara tanpa memandang teman berbicara. Berikut, berbicara kepanjangan tanpa arah. Habis ke Jakarta, ceritanya pulang ke Gaya, dan di Gaya pulang lagi ke pulau. Tidak ada tujuan ceritanya, tidak tahu apa cerita. Itu juga tidak perlu. Ini namanya kurang sopan. Oke? Lanjut. Acuh tak acuh terhadap pembicaraan ini, pembicaraan teman bicara. Kalau ada orang bercerita, kayak ini sudah, ayo. Kalau kita mencerita juga asik juga dia, cuek-cuek orang yang mencerita, padahal ini penting. Baru-baru lama dia kerja lagi. Faham tidak ini tata krama? Tata krama itu ada di dalam diri kalian semua, tapi aplikasinya itu yang susah. Kenapa susah? Contohnya sudah saya sampaikan di awal. Di sana ada cerita, di sini ada cerita. Padahal baru-baru saya jelaskan ini. Poin yang penting saya ingatkan kembali, ekonomi itu kan sudah besar semua. Coba lihat ke bawah. Anda sudah besar atau tidak? Saya paham maksud saya apa? Kalau komunitas lihat ke bawah, pasti komunitas tahu saya ini besar atau tidak. Kalau sudah besar berarti pemahamannya juga sudah besar. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus ditanamkan di dalam diri masing-masing. Masa ada anak-anak SMA kebiasaannya masih kayak anak-anak SD. Itu yang mau ditanamkan, supaya nanti tidak terjadi pada saat kita mengajar. Ini yang saya tidak suka ini. Ketika masuk di dalam kelas kita mengajar, muncullah sesuatu yang aneh. Apa itu? Bau. Karena kenapa bau kejar-kejar sebelum masuk di dalam kelas? Padahal seorang siswa SMA tidak sudah seperti itu modelnya. Tidak besar. Kalau besar berarti pola pikir, kebiasaan juga sudah berubah. Berarti tidak tamat SD-nya kalau begitu. Lanjut. Saya tidak mau lihat nanti ada siswa kelas 10 ke depan mengejar-kejar. Kalau ada yang begitu, tahan pulang ke SD. Lanjut. Tata krama pergaulan yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Tidak pernah bela saya. Siapa yang kita hadapi? Ini yang sangat memprihatinkan ini. Dan itu yang saya alami. Kenapa? Saya sudah lama mengajar di sini. Sangat kasihan yang tadinya sebelum masuk di sini selalu dapat ranking di SMP-nya, rajin datang ke sekolah waktu di SMP-nya, rapi waktu di SMP-nya, pagi-pagi datang ke sekolah waktu di SMP-nya. Begitu masuk di SMA semester 1 sudah hilang semua. Karena orang yang diajak bergaul itu siapa? Ini kesempatan. Saya titip sama karena ada beberapa orang keluarga di sini, termasuk kalian semua. Saya titip pesan, karena kalian masuk di sini bukan hanya dari Ombok semua saja. Dampang Selatan ada, bahkan di daerah lain masuk di sini juga ada. Cek itu ada dari SMP 3, ada dari macam-macam. Kalau kalian datang bergabung di sini, terus bergaul, tidak diperhatikan siapa yang diajak untuk bergaul, hati-hati. Teman yang ajak kalian nantinya bergaul bisa diajak kalian, tidak usah masuk, nanti sama-sama kita masuk, padahal bolos. Begitu nilai diurus,
tidak tuntas nilainya, tidak mungkin itu teman yang datang tadi itu membantu kita lulus enggak. Makanya dari awal sebelum cari teman, siapa teman yang mau diajak berteman nanti sebelum sekolah ke sini. Oke? Yang kedua, di mana pergaulan itu terjadi? Di kampung kan? Sambuak kan? Di kampak kan? Ya seperti itu. Ini hal yang perlu diperhatikan. Seorang siswa yang terpelajar dilihat dari pergaulannya itu pasti pertama kalau waktu maghrib pasti ke masjid itu. Kemudian kalau malam jam 9 sudah tidak pernah keluar rumah. Sementara itu waktu belajar di dalam kelas, orang yang tidak beres temannya karena salah teman bergaul, akhirnya tempat pergaulannya di Sambuak, di Kampak, ke Jakarta. Iya, sampai ada perkafiran baru-baru ini bolos di Tanah Suci. Pernah kulihat itu postingannya di TikTok itu, bolos sampai di Tanah Suci. Saya juga nanti curiga di sini ada bolos ke Bengalo. Kalau ke Bengalo ada apa-apa itu. Oke, lanjut. Bagaimana cara kita bersikap? Maksudnya bagaimana cara kita bergaul dengan teman? Iya. Kejadian beberapa tahun yang lalu, ada siswa kelas 10 yang diajak berteman itu siswa kelas 12. Kelas 12 kan sudah banyak pengalamannya. Tinggi pengalamannya dia. Begitu menaikkan kelas, sudah tidak bisa naik kelas karena sudah ada pengalamannya. Paham maksud saya? Selalu ikut-ikutan dengan siswa kelas 12. Begitu dikasih naik sudah tidak bisa naik kelas. Karena kenapa? Sudah ada pengalamannya. Kalian mau begitu? Boleh, coba saja nanti. Ada beberapa siswa yang lain begitu modelnya. Suka bergaul sama anak-anak kelas 11, kelas 12. Ya boleh dengan catatan ada batasan, ada keperluan, kepentingan untuk kegiatan belajar. Kalau bergaulnya sama siswa yang kelas 12, terus pergaulannya di Sambuak, bisa-bisa nanti kalian tertunda kenaikan kelasnya. Karena kenapa? Pengalamannya sudah ada. Sudah tidak usah dikasih naik kelas 12. Kalau sudah bergabung dengan siswa kelas 11, kan begitu. Lanjut. Nah, masih ingat kasus seperti ini? Ingat, Pak. Siapa yang akan melakukan tadi sebelum Saya. Alhamdulillah, Allah. Guys, kurang ajarnya anak-anak tidak ada. Ini sekali lagi saya minta yang lakukan tadi sebelum berangkat ke sekolah boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 68. Daripada malu tidak begitu, angkat tangan saja. Oke, terima kasih. Dari sekian banyaknya orang, hanya sekitar 7 atau 8 orang yang lakukan hari ini. Iya. Terus yang lain kemana? Padahal di dalam diri kita itu sudah ada sifat yang harus kita buktikan kepada kedua orang tua. Tapi di mana? Ini yang sudah hilang. Sebelum berangkat ke sekolah, yang seharusnya di rumah. Kebetulan saya juga mengajar di rumah. Anak-anak sekitar 20, kurang lebih 20 orang mengaji. Setiap kali datang pasti saya tanya sebelum ke sini mengaji siapa yang salami tadi orang tuanya. Kalau tidak bersalami saya sampaikan sebentar, siapa yang tidak bersalam hati-hati. Obat lomba-lomba. Karena kebiasaan itu yang selalu saya gunakan. Sebelum saya tanya orang sudah sampaikan sama saya. Dan guru-guru tadi saya sebelum berangkat ke sini saya salami tadi mamaku. Akhirnya mamanya datang. Saya sementara tidur, dia kasih salam, dan mau disalami, marah katanya gurunya kalau tidak disalami. Kan bagus.
kebiasaan-kebiasaan yang baru. Apalagi dengan orang tua. Selanjutnya, ini cikgu ini yang di tengah. Sebelum Gini deh, kameramen. corona kemarin, corona itu dari kelas berapa kan? Kelas 1 tahun berapa? 2019. Iya. Ya, sebelum wabah corona, SMA 1 Utara ini punya kebiasaan, betul, punya kebiasaan dan itu kembali kita buat lagi, jalin lagi, munculkan lagi, kita lakukan lagi yang seperti ini. Ini korban gara-gara corona kemarin, kebiasaan yang di tengah ini sudah mulai hilang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kalian sudah efektif orang belajar, kembali kita tingkatkan ini, munculkan, kita lakukan. Iya. Saya masih ingat sekali itu sebelum tahun 2019, kalau mereka masuk di pintu gerbang sudah Assalamualaikum Pak, langsung bertangan. Apalagi kalau pulang. Kadang kita kalau pulang di ruang guru rame, datang siswa juga salah. Mudah-mudahan nanti kalian seperti itu. Ya, lanjut. Tahun ini Sampai jam 10.30. 10.30. Tabik. Nomor tabik toh? Ini yang sudah hilang ini. Kalau saya tanya kapan kamu tabik, ada yang ingat tidak? Kapan? Siapa yang melakukan kegiatan tabik tadi? Saya. Di mana? Oh, di luar pas ada Pak Guru di depan, ada di depannya. Alhamdulillah. Kalau seperti itu. Oke, lanjut Putih. Penampilan setan. Sama magut. Apa penampilan kau fashion? Fashion. Anda kelihatan ini yang saya suka saya. Kalau saya mengajar seni ini selalu yang saya sampaikan ke siswa. Yang saya suruh buat untuk buat Sudah Bu, sudah. Wajah boleh pas-pasan, jangan penampilan yang kurang. Ini susah mau. Bila muka itu kurang, yang penting penampilan itu. Ini guru sudah kurang, tambah siswa lagi kurang. Gimana sekolah dia sekolah banyak atasan, sekolahnya bawa gunung, bawa apa? Ya maunya kita kalau seperti ini kondisi sekolahnya, penampilan jangan seperti tukang pencet kelapa. Ini lah bawa ini. Harus tercermin sebagai seorang pelajar yang ada dalam di SMA 1 Tampalula. Selalu sampaikan, saya kadang-kadang ada saya posisinya di Dampang Selatan. Kalau melihat siswa dari Dampang Selatan jalan ke arah sini, ketahuan itu, pasti ketahuan. Oh, dari Dampang Selatan ini rapi. Pokoknya semuanya. Saya tidak menghina ini kenyataan ini. Tapi kalau memang tidak mau seperti itu ya ubah, penampilannya harus sesuai dengan aturan. Ayo. Oke, yang pertama cara menggunakan pakaian. Nanti ini dilanjutkan di materi tentang tata tertib sekolah, ada itu. Tapi saya di sini begini. Kadang penampilan kostum, baju, celana, topi itu yang kalian anggap itu sesuatu yang baru bisa menjadi kurang menarik disebabkan ketika kalian menggunakannya tidak serasi atau tidak sesuai. Contoh, sering saya sampaikan, kalau seorang siswa, apalagi siswa baru, saya melihat nanti insya Allah hari Senin kalau sudah efektif kelihatan berpenampilan sebagai seorang siswa SMA, bajunya di dalam. Saya sarankan dipermak kalau kebesaran. Kalau kecil tidak usah dibesarkan, nanti kelihatan lagi di tambalnya. Ya makanya sebelum beli baju yang diperhatikan dulu saiznya. Itu yang kusuka itu
kalau bajunya pas-pasan, tidak kebesaran, celananya tidak terlalu dibongkor, makanya kita di tata tertib dilarang yang begituan itu yang terlalu dibongkor. Yang biasa seperti seorang siswa, kan kita punya aturan tersendiri. Disetrika malamnya, dipakai paginya sudah rapi. Iya. Jangan pagi-pagi rapi, siang-siang kayak sapi. Begitu ya. Oke. Jadi kata lo, pakai jam tangan. Laki-laki biasanya yang suka lihat penampilannya, rambutnya dicepak, baju pas, jam tangan, pakai apa namanya? Ikat pinggang, pakai sepatu. Coba nanti buktikan hari ini. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga seperti itu. Iya. Tidak berlebihan. Baju kebesaran. Dia jahit lagi celananya warna hitam benangnya, sepatunya sebelah kuning, itu berlebihan sudah itu. Tidak sesuai dengan aturan. Bibirnya terlalu merah. Kusangka itu anak-anak kalau dulu kutanya mau ke mana, dia mau sekolah, misalnya mau pergi Makdawa-dawa, dia bilang kenapa ya Bapak? Dia bilang merah sekali itu bibir Kak. Iya. Kenapa? Segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan aturan pasti tidak menarik. Kalau ada seorang siswa yang datang ke sekolah berlebihan sudah caranya, berarti sudah tidak sesuai dengan tatanan, berarti kurang sopan lagi. Ini sesuai dengan kenyataan yang saya sampaikan ini. Oke, lanjut yang kedua, memakai pakaian yang sesuai dengan situasi dan tempat. Pramuka di atas, olahraga di bawah. Cocoknya di Makmur kayak ini. Ada yang begitu, iya. Nanti dibahas di dalam tertib lagi. Tapi saya gambarkan sedikit. Itu yang tidak boleh. Seorang siswa yang terpelajar, yang memiliki sifat sopan dan santun, pasti tidak seperti itu. Menghargai waktu. Kalau hari Jumat pakai olahraga, semuanya pakai baju olahraga, seragam olahraga. Kalau diperintahkan untuk pakai baju batik, ya pakai baju batik. Kan begitu. Kalau ada siswa yang diperintahkan untuk menggunakan seragam, misalnya pakai baju batik, kalau di dalamnya ada pakai baju olahraga, berarti namanya tidak sopan, tidak menghargai orang. Oke. Masih perlukah tata krama bagi generasi zaman itu? Kalian yang lebih paham zaman yang begini. Terus pertanyaannya, mengapa? Perlu tidak tata krama dipelajari bagi kehidupan kalian? Kenapa? Kenapa? Di zaman sekarang dikira apa sekarang? Iya, segala sesuatu orang bilang mau kemanapun ada di genggaman. Segala sesuatu mau berdoa, panggil namanya Tuhan, hanya bisa dilakukan dengan satu layar yang aktif, memakai handphone. Cuman kadang-kadang ketika seseorang itu tidak memperhatikan hal-hal yang tidak seharusnya tidak dilakukan, menjadi sebuah kesalahan. Pernah tidak Anda lakukan ketika kalian menelpon, terus yang kalian telepon tadinya salah sasaran atau salah sambung? Begitu telepon, matikan. Itu kurang sopan. Salah sambung bukan langsung dimatikan. Kalian harus tahu orang yang mengangkat telepon yang kita telepon tadi tentunya pekerjaannya ditinggalkan. Tiba-tiba kita langsung kasih mati.
Setidaknya kita minta maaf dulu baru diperhatikan. Itu sehingga di zaman sekarang ini perlu tata krama. Paham? Oke, tidak usah panjang lebar. Lanjut. Oke, kesimpulannya memang baik menjadi orang penting, tapi yang penting menjadi orang baik. Wih. Ingat kesimpulan dari saya, ingat dan terapkan tata krama berikut untuk hidup yang lebih beradab. Wih. Kepribadian seseorang itu mencerminkan dari sifat-sifatnya. Saya lupa. Di dalam materi ini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tata krama dan hadis. Kalau tidak salah di surah Al-Imran itu ada juga hadisnya. Kalau tidak salah di dalam dirimu terdapat, di dalam dirimu ada sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat sopan dan sifat pemalu. Itu jelas di dalam hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tata krama. Oke, saya rasa cukup. Nanti saya tunggu pertanyaannya. Saya tidak mau terlalu panjang lebar karena kalian juga sudah besar-besar semua. Saya kurang memotivasi kalian. Sebelum kita bergabung di dalam kelas di sekolah ini lebih selanjutnya lagi, kita tingkatkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lebih baik lagi, khususnya di kegiatan sekolah. Ada beberapa tadi poin-poin yang sudah saya paparkan, saya sampaikan pada kesempatan ini, khususnya dari segi perilaku sifatnya yang sopan dan santun. Dari saya tutup dulu atau saya dulu? Iya. Sebelum saya tutup, insya Allah saya mengajar di kelas tak, insya Allah dari 10 hingga 1, hingga 2, IIS 1, IIS 2, IIS 3, dan alhamdulillah saya diamanahkan mengajar seni budaya di kelas 10. Di kelas 11 itu saya mengajar agama, di kelas 12 saya mengajar seni budaya. Saya berusaha nanti mudah-mudahan dengan adanya kalian, saya promosi sedikit adiknya, dengan adanya kalian nanti mau bergabung dengan saya. Ingat, seni itu adalah salah satu ajang untuk mengembangkan bakat seseorang atau siswa supaya bisa jadi artis ke depan. Betul. Maksudnya jangan hanya Saskia Gotik gara-gara goyangannya bisa jadi artis. Kenapa kita seorang pelajar tidak bisa jadi artis gara-gara bakat yang perlu kita kembangkan? Saya berusaha. Saya sampaikan di motivasi. Tahun lalu saya ngajar seni budaya di kelas 12. Materi sudah lumayan di atas, kemudian mepet waktunya. Saya juga minta memang di kelas 10 supaya saya juga kembali bisa berkreasi, karena mengingat kewajiban saya nanti akan diwisuda, dan mudah-mudahan kalian bisa membantu kita tampilkan semua karya-karya atau bakat kalian dan kalian miliki. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu dengan saya. Memang betul saya bukan sarjana budaya, seni budaya. Saya sarjana pendidikan agama Islam, tapi alhamdulillah saya dipercayakan, dan alhamdulillah jujur selama saya mengajar di sini, saya pernah bikin tarian masal tepatnya di Ogotua tahun 2018 kalau tidak salah. Saya juga pernah ciptakan bikin tari 2 kali, juara 1 di kabupaten, mewakili kabupaten ke provinsi, dan pernah juga juara 3 di kabupaten. Sudah
tangannya. Tidak apa-apa kalau mau berlebihan sampai rumah tepuk tangan terus, tidak apa-apa. Mau tidak? Mau. Kalau yang berlebihan saya doakan mudah-mudahan orang yang tepuk tangan sampai di rumah tepuk tangan sampai besok semua. Tidak boleh begitu saudara kan? Oke. Saya hargai kalian dengan catatan pemilu juga harus saya. Bukan cuma saya, karena kita di sini banyak orang, berarti kita harus saling menghargai. Oke. Saya sayang di semua, tidak pernah saya bedakan, mau dari utara, mau dari selatan, mau dari barat, mau dari timur, tidak ada yang saya pernah bedakan, mau laki-laki, mau saya. Nanti kalau buku nomor saya komunikasi tentang materi ini mau tanyakan, kalau kurang waktu di sini boleh lewat nomor handphone saya, nanti boleh minta sama ketua OSIS. Kemudian tidak usah segan-segan sapa saya di jalan, tapi dengan catatan ada batasan-batasannya. Kalau Anda mau teriaki saya tidak apa-apa, tapi saya sudah sampaikan seorang siswa yang terpelajar pasti punya sopan santun yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan kita semua sukses. Amin. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dikeluarkan oleh Bapak Zulkifli SPDI. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi ini adalah penanya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan asal sekolah. Setiap penanya hanya boleh memberikan satu pertanyaan. Saat Untuk materi tata krama tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Zulkifli SPDI, bagi peserta didik baru yang mau bertanya, boleh diangkat tangannya. Silakan. Oke, silakan. ribet tanya ini. Silakan. Keren. Belum. Pat. Ini ada sini. Kasih aplaus dulu. Sebentar ambil ini, tidak apa-apa. Yang ada depan kasih lihat ambil. Memang itu. Waalaikumsalam. Nama saya Demasri dari SMP 1 Utara. Nama kelompok saya Muhammad Hatta. SMP 1 dong. Bertanya, hal apa yang dapat mempengaruhi sikap sopan santun? Terima kasih. Terima kasih. Andi, satu lagi saya kasih kesempatan sini ada. Tidak apa-apa satu lagi karena waktu. Wih. Kembali kasih tanda tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah tata krama dapat berubah sesuai kondisi? Bisa sekali. Apakah tata krama dapat mempengaruhi saling? Sisi baik. Bertanya. Sabar saudaranya karena durasi waktu. Saya sudah dikode-kode tadi sama Andi karena Andi sudah tidak tahan mau kasih materi juga. Lebih semangat nanti Andi mau kasih materi dibanding saya, pokoknya tepuk kaki juga nanti sebentar lagi udah kasih materi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Hai, tambahnya ini. hal-hal apa yang mempengaruhi sikap sopan santun? Apa saja mempengaruhi sifat-sifat santun? Salah satu. Oke. Uji kembali yang pertama dulu Uji. Yang kedua. Boleh. Terus. Ya. Di sini saya dulu.
Lagi tinggi, coba lagi tinggi. Nah, di sini saja dulu. Seperti yang saya jelaskan, ada siswa yang tadinya di SMP baik-baik saja. Perhatikan depan teh. Bisa tuh tadi video dulu. Tiba-tiba saya sudah sampai di tadi. Tiba-tiba di SMA kok berubah. Hal-hal apa yang perlu? Makanya jangan sudah santun, sudah sopan, tapi mudah-mudahan ke depan lebih santun lagi. Makanya untuk lebih baiknya ke depan, ingat ini. Siapa yang kalian mau ajak berteman, bergaulnya di mana, kemudian bagaimana sikap kalian untuk bergaul. Yang kedua nih, dan habis sudah lanjut yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah tata krama dapat merubah seseorang tidak sopan? Iya. Bisa sekali ya. Kalau itu dilanggar, simple. Kalau itu dilanggar, karena kepribadian seseorang itu, Bisa minum jeda dulu. sikap seseorang itu mencerminkan dari kepribadiannya. 13%. Begini, ada soal tadi saya jelas sedikit nih. Ada dua sifat yang saya ambil dari dua buah ini. Sifatnya mulia dan sifatnya kedok. Dia mulus dari luar, tapi asam di dalamnya. Tapi kalau durian dilihat berduri, tapi manis di dalamnya. Paham? Tapi yang kita mau itu, bagaimana kalian terlihat secara fashion, kalian kelihatan sopan pada kenyataannya dan realisasinya Anda juga sebagai orang yang santun. Oke, sekian dari saya. Kalau kurang jelas, nanti di kelas lagi dipakai baku. Saya ingatkan, saya ikut. Nanti kalau saya ngajar LKS, saya mengajar di kelas, ada LKS yang saya bagikan tapi tidak gratis. Nah, kalau mau dapat itu LKS hubungi saja saya 20.000 harganya. Supaya saya bisa pesankan rumah. LKS sudah berada. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga sukses semua. Pertanyaan pertama, namanya siapa? Ingsi. Sekolah? SMP 1 Daun Utara. Pertanyaan nomor 2, nama? Belakang. Tidak ada yang pakai topi di dalam ruangan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sudah jawab telah selesai. Sekian materi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan acaranya kembalikan kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.